Ereksi pagi bukan soal muda, tapi soal aliran. Selamat datang di acara spesial kita hari ini. Saya Raka, dan saya ingin bicara langsung ke hati para pria usia 60 tahun ke atas. Bapak-bapak yang merasa tubuh mulai diam, kehilangan semangat, atau merasa kehilangan jati diri sebagai pria. Acara ini untuk Anda. Saya sendiri punya ayah berusia 72 tahun. Dulu beliau kuat, ceria, dan selalu punya energi untuk berkegiatan di kampung. Tapi belakangan, saya lihat beliau jadi lebih diam, cepat lelah, dan bahkan enggan menyentuh tangan ibu saya. Saya khawatir, apakah ini bagian dari menua, atau ada yang bisa kita lakukan? Maka hari ini, saya mengundang seorang tamu luar biasa. Seorang dokter yang sudah lebih dari 30 tahun mendedikasikan hidupnya untuk kesehatan lansia. Ia dikenal sebagai dokter geriatri terkemuka di Indonesia, pernah menangani ribuan pasien dari Jakarta sampai pelosok Flores. Beliau juga penulis buku Laris Sehat di Usia Emas. Mari kita sambut Dr. Siti Setiati. Terima kasih Mas Raka. Salam hormat untuk semua Bapak yang sedang menyimak. Saya di sini karena saya percaya tidak ada kata terlambat untuk merawat tubuh dan harga diri kita sebagai pria. Dokter, langsung saja ya. Banyak pria lansia yang merasa kehilangan ereksi pagi itu wajar. Tapi, benar begitu? Justru, itu kesalahan yang sangat umum, Mas. Banyak yang pasrah karena mengira tubuhnya sudah rusak karena usia. Padahal, bukan usia yang merusak, tapi aliran yang tersumbat. Ereksi pagi itu seperti lampu indikator jika tidak menyala, belum tentu lampunya mati. Bisa jadi cuma saklarnya belum ditekan. Wah, itu analogi yang kuat. Jadi bukan karena tubuhnya tua ya? Benar. Dalam studi tahun 2020 di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, 58% pria di atas usia 65 tahun masih mengalami ereksi pagi. Asal aliran darah lancar, saraf aktif, dan hormon terjaga, tubuh tetap bisa merespons. Tapi bagaimana cara menyalakan kembali saklar itu, Dok? Kita akan bahas 3 titik penting di tubuh pria yang sering terlupakan. Ini bukan soal teknik pijat aneh-aneh ya Mas, ini soal menyadari tubuh sendiri. Dan yang menarik, semua bisa dilakukan sendiri di rumah. Wah, saya penasaran banget. Tapi sebelum masuk ke sana, saya mau ajak semua penonton untuk tulis komentar dulu. Kamu lagi nonton dari mana nih? Bandung, Makassar, Palembang, atau mungkin dari desa kecil di Kalimantan Barat? Tulis komentar dengan usia kamu ya. Aku benar-benar pengen kenal kamu lebih dekat. Semua komentar bakal aku baca dan aku usahakan balas satu persatu. Saya juga pengen tahu berapa banyak dari Bapak yang sudah lama tidak merasakan hangatnya tubuh saat bangun tidur. Yuk kita lanjut, Mas Raka. Mas Raka, kita akan mulai dengan titik pertama. Letaknya sangat dekat, tapi sering diabaikan. Bahkan oleh para dokter. Titik apa itu, Dok? Jangan-jangan saya juga nggak pernah sadar. Pernahkah Mas Raka meraba bagian bawah perut, tepat di atas kemaluan? Di sana, ada jaringan saraf pelvis dan pembuluh darah kecil yang sangat penting. Banyak pria seusia ayah Anda mengira itu cuma tumpukan lemak tua, padahal justru di sanalah tubuh pertama kali memberi sinyal. Jadi bukan sekadar lemak ya, tapi sinyal. Ya, saya masih ingat Pak Marwan, usia 63 tahun, pensiunan lurah dari pedesaan Jawa Tengah. Ia datang ke klinik saya dengan wajah pasrah, katanya, "Saya pikir bagian bawah perut itu cuma sisa usia, Bu Dokter." Tapi saat ia mulai menyentuh dengan kesadaran, tubuhnya menjawab, Bagaimana caranya, Dok? Bisa dijelaskan langkah demi langkah? sangat sederhana. Bapak-bapak bisa mulai malam ini, duduk tenang. Letakkan telapak tangan kanan di atas tulang kemaluan di bagian paling bawah perut. Rasakan sentuhannya bukan dengan kekuatan, tapi dengan kehadiran. Tarik napas perlahan dari hidung, hembuskan dari mulut. Lalu tekan lembut selama 20 detik sambil dalam hati ucapkan, "Saya hadir untuk tubuh saya." Wah, kalimat itu menyentuh sekali. Lakukan ini setiap pagi atau malam sebelum tidur, selama 5 hingga 7 hari. Beberapa pria merasakan hangat,
Ada yang geli halus, tapi yang paling penting, tubuh mulai menjawab. Jadi ini bukan soal teknik, tapi soal menghormati tubuh? Tepat, banyak pria mengira tubuhnya rusak, padahal tubuhnya cuma tidur. Titik ini bukan soal ereksi semata, tapi soal menyambung kembali hubungan dengan bagian tubuh yang dulu pernah aktif, tapi lama kita abaikan. Saya jadi teringat ayah saya. Dulu beliau sering mengeluh perut bawahnya kaku, tapi kami anggap biasa. Jangan-jangan, itu sinyal? Bisa jadi, Mas. Banyak pria datang ke saya dengan wajah pasrah berkata, mungkin memang saya sudah tua, padahal tubuh mereka belum selesai. Seperti Pak Marwan, yang akhirnya berkata, ternyata tubuh saya masih bisa bicara. Luar biasa ya. Jadi bukan tentang alat bantu, tapi tentang kehadiran? Betul, tidak perlu alat, tidak perlu obat, hanya kehadiran penuh dan napas yang sadar. Saya penasaran, Bu Dokter. Dari pengalaman Ibu, berapa lama biasanya titik ini mulai merespons? Bisa berbeda-beda. Tapi biasanya hari ketiga atau keempat, tubuh mulai hangat di sekitar perut bawah. Dan yang menarik, perasaan percaya diri mulai muncul duluan. Sebelum ereksi datang, semangat dulu yang bangun. Bapak-bapak, kalau Anda mendengarkan ini, saya ingin tanya, sudah berapa lama Anda tidak menyentuh tubuh sendiri dengan penuh penghargaan? Coba tulis di komentar. Saya siap hadir untuk tubuh saya. Saya ingin baca satu persatu. Mas Raka, keluarga Mas pernah membahas soal tubuh atau kesehatan pria lansia seperti ini? Jujur saja, tidak pernah. Kami terlalu malu. Tapi sekarang saya sadar, diam itu justru berbahaya. Itulah kenapa kita harus bicara. Tubuh pria lansia tidak rusak, hanya menunggu disentuh dengan kesadaran. Dan titik pertama ini adalah saklar utama. Lalu, setelah saklar ini nyala, kemana kita melangkah, Dok? Kita akan buka pintu berikutnya. Titik kedua, banyak pria menganggapnya kotor. Padahal di sanalah aliran darah bisa mengalir kembali. Mas Raka, setelah kita menyalakan saklar utama, sekarang waktunya membuka pintu kedua. Pintu yang sering dianggap tabu, padahal menyimpan aliran kehidupan. Wah, ini makin menarik. Tapi, pintu apa maksudnya, Dok? Titik kedua ini bernama perineum. Letaknya di antara anus dan skrotum mungkin terdengar asing, bahkan jorok bagi sebagian orang. Tapi justru di sanalah aliran darah ke alat vital bisa terhambat atau terbuka kembali. Jadi perineum ini seperti jalan tol ke arah bawah? Betul sekali. Kalau titik ini kaku atau tertekan terus-menerus, misalnya karena terlalu lama duduk di kursi keras atau jarang disentuh lembut, maka darah tidak bisa kembali ke penis dengan lancar. Dan sinyal dari otak pun bisa hilang di tengah jalan. Saya nggak nyangka titik sekecil itu bisa memengaruhi segitu besar ya. Saya teringat Pak Bambang, usia 70 tahun, mantan nelayan dari Lamongan. Ia berkata, saya tidak percaya titik kecil di bawah sana bisa punya pengaruh. Tapi setelah saya coba duduk di atas handuk kecil setiap pagi, tubuh saya menjawab. Duduk di atas handuk? Maksudnya bagaimana, Dok? Caranya sangat mudah. Ambil handuk kecil. Gulung membentuk silinder sepanjang 20 sampai 30 cm. Lalu duduklah di atasnya, tepat di bagian perineum. Tidak perlu bergoyang. Cukup duduk diam selama 3 menit, bernapas perlahan. Duduk diam 3 menit, seperti meditasi ya? Tepat. Yang penting adalah kesadaran bahwa titik ini hidup. Kalau selama ini tidak pernah disentuh, tubuh menganggap bagian itu mati. Tapi dengan tekanan lembut dan napas perlahan, jaringan mulai melunak. Saraf pun aktif kembali. Apakah ini aman dilakukan setiap hari? Aman sekali. Bisa dilakukan pagi setelah bangun atau malam sebelum tidur. Pasien saya yang rutin melakukannya melaporkan tidur lebih nyenyak, perut bawah lebih rileks, dan ereksi pagi perlahan kembali. Bapak-bapak yang menonton, apakah Anda pernah merasa tegang di bagian bawah tubuh, tapi tidak tahu sebabnya? Tulis di komentar. Saya siap buka pintu aliran saya. Mas Raka, banyak pria malu bicara tentang bagian ini. Tapi kalau kita diam, tubuh pun diam. Dan kalau kita sentuh dengan lembut, tubuh pelan-pelan akan bicara kembali. Saya jadi terharu.
karena yang Ibu sampaikan bukan sekadar medis, tapi menyentuh sisi manusiawi kami. Kadang kami merasa sendiri di dalam tubuh kami sendiri. Saya paham, Mas. Banyak pria datang ke saya, bukan karena ingin hubungan fisik, tapi karena ingin tahu apakah tubuhnya masih bisa merasa. Dan perineum adalah jembatan antara rasa dan aliran. Setelah titik ini terbuka, apa yang terjadi di tubuh? Biasanya, aliran darah mulai terasa di bawah perut. Beberapa pasien bilang, saya bangun dan merasa penuh di bawah, meskipun belum ereksi. Itu tanda bahwa tubuh sedang belajar mengalir lagi. Saya mau tanya, apakah kebiasaan seperti duduk di motor lama-lama atau duduk di bangku kayu bisa mempengaruhi perineum ini, Dok? Bisa sekali. Tekanan berkepanjangan bisa membuat jaringan perineum keras, aliran darah terhambat. Itulah kenapa kita perlu duduk di atas handuk lembut sebagai kompensasi, seperti membuka jendela yang lama tertutup. Saya ingin ajak bapak-bapak yang sedang menonton. Coba malam ini, ambil handuk kecil, duduk diam, dan bernapas perlahan. Lalu rasakan. Apakah tubuh Anda mulai menjawab? Dan jika malam ini tubuh belum menjawab, jangan kecewa. Ia tidak menolak, ia hanya belum yakin bahwa Anda sungguh-sungguh hadir. Cobalah lagi besok dan besok lagi, karena tubuh tidak pernah lupa, hanya menunggu diajak bicara. Saya jadi makin semangat. Dok, setelah saklar pertama menyala dan pintu kedua terbuka, apa langkah berikutnya? Langkah berikutnya adalah menyentuh jalur utama. Banyak pria kira ini cuma otot paha, padahal disitulah kekuatan vital disalurkan. Mas Raka, titik ketiga ini sering diabaikan karena dianggap hanya bagian dari otot paha. Tapi sebenarnya, disinilah letak jalur utama yang sering terlupakan, yaitu lipatan paha bagian dalam. Lipatan paha dalam. Maksudnya area di antara selangkangan dan pangkal paha itu ya? Betul. Di sana mengalir dua elemen penting, arteri femoralis yang membawa darah langsung ke alat vital dan saraf genitalis yang menyampaikan sinyal dari otak ke organ kelamin. Saya kira bagian itu cuma otot penopang tubuh loh, Dok. Banyak pria juga berpikir begitu. Tapi saya akan cerita tentang Pak Juhri, usia 68 tahun, seorang tukang kayu dari Trenggalek. Ia berkata, awalnya saya kira paha cuma buat berdiri dan duduk, tapi ternyata dari situ rasa hidup saya mulai kembali. Wah, apa yang dilakukan Pak Yuhri, Dok? Sederhana sekali. Setelah melakukan stimulasi pada 2 titik sebelumnya, ia berbaring santai. Lalu menggunakan 3 jari untuk menyentuh perlahan lipatan paha bagian dalam. Mulai dari pangkal paha ke arah bawah, mengikuti lekukan otot. Jika terasa nyeri halus atau kaku, jangan dihindari. Tekan lembut dan tahan selama 10 detik sambil tetap bernapas perlahan. Berapa lama sebaiknya dilakukan, Dok? 2-3 menit untuk setiap sisi sudah cukup. Tanda awal bahwa titik ini mulai aktif adalah kaki terasa lebih ringan saat berdiri dan tubuh terasa lebih rileks sebelum tidur. Jadi, tubuh mulai merespons perlahan ya? Ya, beberapa pasien bahkan melaporkan merasakan gelombang hangat mengalir ke bawah. Itu pertanda bahwa sirkulasi mulai terbuka. Bapak-bapak yang menonton, kapan terakhir kali Anda menyentuh lipatan paha sendiri dengan penuh kesadaran? Kalau belum pernah, malam ini bisa jadi momen awal. Tulis komentar, saya siap sambung kembali aliran tubuh saya. Mas Raka, stimulasi ini bukan soal mengejar ereksi, tapi soal menyambung kembali koneksi antara pikiran dan tubuh bawah yang lama kita tinggalkan. Saya setuju. Banyak pria lansia merasa tubuh bagian bawahnya sudah tidak penting lagi. Tapi sekarang saya tahu, justru disitulah sumber daya kita disimpan. Betul. Kalau aliran darah dan saraf di titik ini terjaga, maka sinyal dari otak akan sampai dengan jelas. Dan tubuh pun bisa menjawab tanpa dipaksa. Ibu, dari pengalaman Ibu, apa yang paling sering membuat titik ketiga ini mati atau tertidur? Kurangnya gerakan, terlalu sering duduk bersila tanpa peregangan, dan stres yang membuat otot mengeras tanpa kita sadari. Tapi yang paling berbahaya adalah lupa bahwa bagian ini masih punya peran. Saya jadi ingat ayah saya. Beliau sering mengeluh kaki berat, tapi kami kira cuma kelelahan. Bisa jadi, karena jalur ini tersumbat. Sangat mungkin.
Dan kabar baiknya, titik ini bisa dibuka kembali dengan kesabaran, sentuhan, dan napas yang tenang. Bapak-bapak, kalau Anda ragu untuk memulai, coba ingat betapa keras tubuh Anda bekerja selama puluhan tahun. Bukankah ia layak disentuh kembali? 3 titik ini di bawah perut, perineum, dan lipatan paha dalam bukan tempat ajaib. Tapi di sanalah terkunci saklar kehidupan yang selama ini kita abaikan. Setelah 3 titik ini aktif, apa selanjutnya, Dok? Bagaimana menjaga agar mereka tidak kembali mati? Disinilah kita masuk ke bagian penting berikutnya. 4 kebiasaan kecil yang akan menjaga pintu-pintu itu tetap terbuka. Kebiasaan yang bisa dimulai malam ini juga. Mas Raka, titik ketiga ini sering diabaikan karena dianggap hanya bagian dari otot paha. Tapi sebenarnya, disinilah letak jalur utama yang sering terlupakan, yaitu lipatan paha bagian dalam. Lipatan paha dalam? Maksudnya area di antara selangkangan dan pangkal paha itu ya? Betul. Di sana mengalir 2 elemen penting. Arteri femoralis yang membawa darah langsung ke alat vital dan saraf genitalis yang menyampaikan sinyal dari otak ke organ kelamin. Saya kira bagian itu cuma otot penopang tubuh loh, Dok. Banyak pria juga berpikir begitu. Tapi saya akan cerita tentang Pak Juhri, usia 68 tahun, seorang tukang kayu dari Trenggalek. Ia berkata, awalnya saya kira paha cuma buat berdiri dan duduk, tapi ternyata dari situ rasa hidup saya mulai kembali. Wah, apa yang dilakukan Pak Juhri, Dok? Sederhana sekali. Setelah melakukan stimulasi pada 2 titik sebelumnya, ia berbaring santai. Lalu menggunakan 3 jari untuk menyentuh perlahan lipatan paha bagian dalam. Mulai dari pangkal paha ke arah bawah, mengikuti lekukan otot. Jika terasa nyeri halus atau kaku, jangan dihindari. Tekan lembut dan tahan selama 10 detik sambil tetap bernapas perlahan. Berapa lama sebaiknya dilakukan, Dok? 2-3 menit untuk setiap sisi sudah cukup. Tanda awal bahwa titik ini mulai aktif adalah kaki terasa lebih ringan saat berdiri dan tubuh terasa lebih rileks sebelum tidur. Jadi, tubuh mulai merespons perlahan ya? Ya, beberapa pasien bahkan melaporkan merasakan gelombang hangat mengalir ke bawah. Itu pertanda bahwa sirkulasi mulai terbuka. Bapak-bapak yang menonton, kapan terakhir kali Anda menyentuh lipatan paha sendiri dengan penuh kesadaran? Kalau belum pernah, malam ini bisa jadi momen awal. Tulis komentar, saya siap sambung kembali aliran tubuh saya. Mas Raka, stimulasi ini bukan soal mengejar ereksi, tapi soal menyambung kembali koneksi antara pikiran dan tubuh bawah yang lama kita tinggalkan. Saya setuju. Banyak pria lansia merasa tubuh bagian bawahnya sudah tidak penting lagi. Tapi, sekarang saya tahu, justru disitulah sumber daya kita disimpan. Betul, kalau aliran darah dan saraf di titik ini terjaga, maka sinyal dari otak akan sampai dengan jelas. Dan tubuh pun bisa menjawab tanpa dipaksa. Ibu, dari pengalaman Ibu, apa yang paling sering membuat titik ketiga ini mati atau tertidur? Kurangnya gerakan, terlalu sering duduk bersila tanpa peregangan, dan stres yang membuat otot mengeras tanpa kita sadari. Tapi yang paling berbahaya adalah lupa bahwa bagian ini masih punya peran. Saya jadi ingat ayah saya. Beliau sering mengeluh kaki berat, tapi kami kira cuma kelelahan. Bisa jadi, karena jalur ini tersumbat? Sangat mungkin. Dan kabar baiknya, titik ini bisa dibuka kembali. Dengan kesabaran, sentuhan, dan napas yang tenang. Bapak-bapak, kalau Anda ragu untuk memulai, coba ingat betapa keras tubuh Anda bekerja selama puluhan tahun. Bukankah ia layak disentuh kembali? 3 titik ini di bawah perut, perineum, dan lipatan paha dalam bukan tempat ajaib. Tapi di sanalah terkunci saklar kehidupan yang selama ini kita abaikan. Setelah 3 titik ini aktif, apa selanjutnya, Dok? Bagaimana menjaga agar mereka tidak kembali mati? Disinilah kita masuk ke bagian penting berikutnya. 4 kebiasaan kecil yang akan menjaga pintu-pintu itu tetap terbuka. Kebiasaan yang bisa dimulai malam ini juga. Jadi setelah 3 titik tubuh aktif kembali, apa yang perlu kita lakukan agar aliran itu tidak macet lagi, Dok? Pertanyaan bagus, Mas Raka.
Kalau 3 titik itu ibarat saklar dan kabel, maka tubuh kita butuh pelumasnya. Dan pelumas itu bukan dari obat, tapi dari 4 kebiasaan ringan. 4 kebiasaan ringan? Wah, pasti banyak yang penasaran. Yang pertama, napas pelan dan dalam. Kita sering lupa bernapas dengan sadar. Padahal, hanya duduk tenang selama 5 menit dan bernapas dari perut bisa menurunkan tekanan, melebarkan pembuluh, dan menenangkan saraf. Saya sering lihat ayah saya napasnya pendek-pendek, terutama saat stres. Mungkin ini juga pengaruh ya? Sangat besar. Pernah saya tanya ke pasien, kapan terakhir kali Bapak tarik napas panjang tanpa terburu-buru? Banyak yang tidak bisa jawab. Jadi, cukup duduk tenang dan bernapas dari perut ya? Benar, 5 menit sehari. Itu bisa jadi awal dari banyak perubahan. Bapak-bapak yang menonton, coba sekarang tarik napas pelan, lalu hembuskan perlahan. Tulis komentar, saya siap bernapas untuk tubuh saya. Kebiasaan kedua, minum air hangat di pagi hari. Setelah bangun tidur, tubuh kita biasanya kekurangan cairan. Darah jadi lebih kental. Kalau dibiarkan, aliran darah tersendat. Ini saya pernah baca, tapi belum disiplin, Dok. Saya punya pasien, Pak Sutikno, usia 65 tahun. Awalnya ia selalu lupa minum pagi. Tapi setelah mulai disiplin minum air hangat, ia berkata, tubuh saya sekarang lebih siap menyambut pagi. Sekarang air hangat adalah sahabatnya. Berarti segelas air hangat itu seperti alarm alami untuk tubuh ya? Iya, pembuka sirkulasi. Dan bisa dimulai besok pagi. Yang ketiga, Dok, Kurangi camilan manis di malam hari. Banyak pria seusia kita merasa senang makan kue, biskuit, atau teh manis sebelum tidur. Tapi, gula yang berlebihan bisa merusak pembuluh darah dan mengganggu sinyal ke alat vital. wah, ini kebiasaan umum banget, termasuk ayah saya. Jadi harus berhenti total? Tidak harus langsung berhenti, tapi bisa diganti. Misalnya, dengan segenggam kacang rebus, lebih ringan, tidak membuat lonjakan gula, dan justru membantu aliran darah tetap stabil Kacang rebus ya? Ini mudah dicari di pasar tradisional. dan lebih sehat. Ini tentang memberi tubuh asupan yang tidak mengganggu kerja pembuluh darah. Kebiasaan keempat, Jalan kaki ringan sebelum tidur. Tidak perlu jauh, 10 menit saja mengelilingi halaman atau gang dekat rumah cukup. ini seperti penutup hari untuk tubuh ya? Betul, saya ingat Pak Warto, usia 72 tahun. Ia berkata, sejak saya rutin jalan malam, saya tidak bangun dalam kekosongan lagi. Itu kalimat sederhana, tapi maknanya dalam sekali. Karena tubuh itu bukan mesin. Ia makhluk yang hidup, dan ia akan merespons kalau kita ajak dengan lembut dan rutin. Bapak-bapak, dari keempat kebiasaan tadi, mana yang sudah pernah Anda coba? Mana yang ingin Anda mulai malam ini? Tulis di komentar ya. Kita belajar bareng-bareng. Mas Raka, banyak pria tanya ke saya, "Dok, saya sudah coba, tapi hasilnya belum terasa." Saya jawab, tubuh tidak mengejar keajaiban cepat. Ia butuh dirawat seperti rumah. Jadi kita perlu konsisten ya dok. Ya, dan saat tubuh mulai menjawab perlahan, bukan hanya ereksi pagi yang kembali, tapi percaya diri, semangat hidup, dan rasa hadir sepenuhnya sebagai pria. Wah, saya merinding dengar itu. Jadi malam ini kita bisa mulai dengan napas tenang, segelas air hangat, hindari gula, dan jalan kaki sebentar. Dan ingat, semua bisa dilakukan tanpa obat, tanpa alat, tanpa rasa malu. Tapi dok, sebelum tidur, apakah ada latihan ringan yang bisa bantu memperkuat efek dari semua ini? Tentu ada. Beberapa gerakan lembut bisa bantu tubuh menyatu kembali. Kita akan bahas sekarang. Dok, saya yakin banyak bapak-bapak di rumah sekarang ingin tahu. Kalau semua titik sudah dibuka dan kebiasaan mulai dijalankan, adakah gerakan ringan sebelum tidur yang bisa bantu tubuh lebih siap menyatu? Ada, Mas. Dan ini sangat sederhana. Tidak butuh alat, cukup dengan tangan sendiri dan napas yang sadar. Mari saya pandu perlahan. Pertama, usap perut bawah searah jarum jam. Letakkan telapak tangan di bawah pusar. Gerakan lembut dalam lingkaran kecil selama 1 menit. Gerakan ini menenangkan saraf pelvis dan membuat tubuh rileks.
Seperti mengucapkan selamat malam ke tubuh ya. Tepat. Lalu duduk di ujung tempat tidur, putar pergelangan kaki searah, dan berlawanan arah jarum jam. Ini membuka jalur balik darah dari kaki ke panggul. Saya kira cuma pemanasan biasa. Ternyata punya dampak ke sistem bawah ya. Sangat besar. Lanjutkan dengan pijat lembut telapak kaki, terutama bagian tengah dan tumit. Di sana ada titik-titik saraf refleksi yang terhubung ke organ reproduksi dan otak bawah. Tidak perlu kuat ya, Dok? Cukup tekanan sedang, sambil tarik napas pelan, dan terakhir, duduk bersila atau bersandar di bantal. Tarik napas dalam 5 kali, rasakan dada dan perut naik turun. Tidak dipaksa, hanya menyadari. 5 menit yang terasa, seperti kembali ke diri sendiri. Benar. Banyak pasien bilang, baru kali ini saya tidur merasa siap, bukan sekadar lelah. Dan saya selalu ingatkan, kita tidak sedang mengejar keajaiban. Kita sedang memberi tubuh izin untuk hidup kembali. Lalu, biasanya berapa lama sampai tubuh mulai merespons? Setiap tubuh berbeda, tapi ada 3 tahap yang sering terjadi. Hari pertama sampai ketiga, napas lebih tenang, tidur lebih nyenyak, perut terasa lebih hangat. Hari keempat sampai ketujuh, tubuh mulai mengingat jalur lama. Beberapa pria bangun dengan rasa penuh meski belum ereksi sempurna. Minggu kedua, rasa percaya diri muncul, tatapan ke pasangan lebih hangat, malu mulai luntur. Saya sampai merinding dengarnya. Saya pernah dapat pesan dari Pak Tarmuji, usia 75 tahun, pensiunan petugas pos. Ia bilang, saya nonton karena nggak bisa tidur dan sudah nggak percaya lagi sama tubuh saya. Tapi saya coba semua yang ibu ajarkan. Dan 3 minggu kemudian, saya bangun dan merasa masih hidup. Bukan karena ereksi itu langsung kembali, tapi karena tubuhnya menjawab. Tepat. Bahkan Pak Umar, usia 89 tahun, bilang, saya tidak cari gairah. Saya hanya ingin tahu apakah tubuh saya masih bisa merasa. Dan yang ia temukan adalah ketenangan. Karena tubuhnya tidak sepenuhnya diam. Luar biasa. Saya jadi sadar bahwa menjadi pria utuh bukan soal kejantanan, tapi tentang koneksi dengan tubuh sendiri. Tubuh kita mungkin menua, tapi harga diri, kehangatan, dan rasa hidup itu tidak punya usia. Dan semua bisa dimulai dari satu tarikan napas, satu sentuhan lembut, dan satu keputusan untuk hadir bagi diri sendiri. Bapak-bapak, jika malam ini Anda sudah mengikuti sampai titik ini, saya ingin ajak Anda renungkan satu hal. Besok pagi, apakah Anda siap hadir untuk tubuh Anda? Bukan untuk membuktikan apa-apa, tapi untuk menghargai tubuh yang telah menemani Anda sepanjang hidup. Dan jika video ini membuka harapan atau menyalakan kembali sesuatu yang sempat padam, silakan tulis di kolom komentar. Saya dan tim akan kirimkan panduan sederhana agar Anda bisa praktik dengan tenang dan percaya diri. Kalau menurut Anda video ini bermanfaat, bantu sebarkan ke saudara, teman sebaya, atau siapapun yang mungkin sedang diam-diam kehilangan semangat. Karena terkadang, satu video yang tepat bisa mengubah cara seseorang melihat tubuhnya sendiri. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video berikutnya. Kita akan terus belajar merawat tubuh ini, bukan karena ingin kembali muda, tapi karena kita masih hidup dan masih berhak merasa utuh. Saya Raka. Saya Dr. Siti Setiati. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.